Selamat datang di video pembelajaran teknik jaringan akses telekomunikasi. Terdiri dari materi, kemudian praktikum, dilengkapi dengan evaluasi pembelajaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel video pembelajaran. Kali ini ada pada jurusan teknik jaringan akses telekomunikasi di sekolah menengah dan kejuruan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekarang mari kita saksikan materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang menyambungkan fiber optik menggunakan fusion splicer. Baik, kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan penyambungan fiber optik dengan fusion splicer. Untuk kode unitnya yaitu 7.61 IF000.014.2 untuk teknik jaringan akses telekomunikasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada deskripsi unit, yaitu unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyambung fiber optik dengan alat fusion splicer. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menyiapkan pekerjaan penyambungan fiber optik, melakukan penyambungan, mengevaluasi hasil penyambungan fiber optik, memberikan penanda atau labeling, merapikan dan membersihkan tempat kerja, serta melaporkan hasil penyambungan fiber optik. Jenis kabel fiber optik di sini ada dua, yaitu single mode fiber serta multi mode fiber. Untuk single mode fiber atau fiber mode tunggal adalah jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Fiber mode tunggal ini memiliki inti kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 nanometer hingga 1550 nanometer. Karena memiliki diameter yang lebih kecil yang memungkinkan hanya satu mode cahaya untuk merambat, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati ini akan berkurang dan dapat menurunkan pelemahan sehingga menghasilkan kemampuan bagi sinyal untuk bergerak lebih jauh. Untuk yang kedua yaitu multi mode fiber atau MMF, di mana ini adalah jenis serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut. MMF ini pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan jarak yang relatif dekat. MMF memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran diameter sekitar 62,5 mikron dan mentransmisikan cahaya inframerah yang panjang gelombangnya sekitar 850 nanometer hingga 1300 nanometer dari LED. Karena memiliki diameter yang lebih besar, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti menjadi meningkat, sehingga menciptakan kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak data dalam waktu yang bersamaan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan fiber optik. Untuk kelebihannya, yang pertama ada pada bandwidth. Nah, sistem komunikasi serat optik dapat digunakan untuk mengirimkan lebih banyak informasi daripada kabel tembaga dan sangat cocok untuk digunakan dengan komunikasi digital. Serat dapat membawa data dalam jumlah besar karena kapasitas bandwidth yang lebih besar. Data dapat ditransmisikan dengan kecepatan sangat tinggi, biasanya 1,6 terabyte per detik di lapangan. Karena kenyataan ini, internet generasi berikutnya akan didasarkan pada cahaya atau dikenal sebagai light fidelity. Untuk yang kedua yaitu kehilangan daya yang sangat rendah.
sehingga serat optik ini menawarkan kehilangan daya yang sangat rendah. Sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh. Kabel serat optik ini hanya kehilangan sinyal yang rendah, sekitar 0,3 desibel per kilometer. Oleh karena itu, pengulang optik atau repeater tidak diperlukan untuk jarak yang relatif jauh. Untuk yang ketiga yaitu keamanan. Fiber optik memiliki kualitas tinggi dalam kinerja kerahasiaan dan komunikasi. Fiber optik ini sulit untuk disadap. Hal ini dikarenakan serat optik atau optical fiber ini tidak memancarkan energi elektromagnetik. Kemudian, fleksibilitas. Karena kabel serat optik jauh lebih ringan dan diameternya lebih kecil dari kabel tembaga, mereka juga menempati ruang lebih sedikit dengan kabel dengan kapasitas informasi yang sama dan dapat lebih mudah diproduksi dan dipasang. Kemudian yang terakhir yaitu biaya bahan. Kabel serat optik lebih murah daripada kabel tembaga yang secara drastis dapat mengurangi biaya pemasangan kabel baru atau pada saat merawat kabel lama. Nah, sedangkan untuk kekurangan atau kelemahan dari kabel fiber optik, yang pertama, tidak bisa dilipat dalam radius kecil. Fiber optik ini dapat dengan mudah dipatahkan atau kehilangan transmisi apabila dililitkan dalam radius kecil. Namun hal ini biasanya dapat diatasi dengan membungkus kabel serat optik dalam sarung atau jaket plastik, sehingga mempersulit penekukan kabel serat ini ke dalam radius kecil. Kemudian yang kedua yaitu sangat rentan terhadap kerusakan. Fiber atau serat optik membutuhkan perlindungan lebih banyak di sekitar kabel dibandingkan dengan tembaga. Ukuran kabel serat optik sangat kecil dan padat sehingga sangat rentan terpotong atau rusak selama instalasi atau kegiatan konstruksi. Jadi apabila memilih kabel serat optik sebagai media transmisi, maka diperlukan kegiatan khusus untuk mengatasi pemulihan dan pencadangannya. Lalu yang ketiga yaitu biaya instalasi yang tinggi. Fiber atau serat optik lebih mahal untuk dipasang dan harus dipasang oleh spesialis yang telah dilatih dengan terampil. Prinsip kerja Fusion Splicer. Fusion Splicer ini merupakan perangkat dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk menyambungkan ujung fiber optik. Fusion Splicer menyambungkan sebuah core dari serat optik yang berbasis kaca dengan mengimplementasikan daya listrik yang diubah menjadi sinar laser. Keberadaan sinar laser berfungsi untuk memanasi kaca di dalam core sehingga dapat tersambung kembali. Nah, berikut adalah alat dan bahan pendukung untuk penyambungan kabel optik menggunakan Fusion Splicer. Yang pertama ada kabel sheet cutter, kemudian ada fiber stripper, lalu ada OPM atau optical power meter, kemudian ada Fusion Splicer itu sendiri, dan ada fiber cleaver. Jangan lupa selalu memperhatikan keselamatan kerja, memakai APD lengkap, dan selalu berhati-hati. Baik, setelah kalian saksikan materi pembelajaran tadi, sekarang mari kita saksikan praktikumnya. Praktikum melaksanakan penyambungan fiber optik menggunakan Fusion Splicer. Pertama, menyiapkan pekerjaan penyambungan fiber optik. Kemudian, kabel fiber optik dikupas sesuai prosedur. Fiber optik yang telah dikupas dibersihkan sesuai prosedur. Kemudian diisolasi supaya rapi. Lalu fiber optik yang sudah dibersihkan disambungkan dan dipasang pada alur V. Kemudian fiber optik kembali dikupas dan dibersihkan untuk terlihat serat optiknya.
lalu dibersihkan menggunakan alkohol, kemudian dirapihkan menggunakan klem. Kemudian fiber optik dipotong menggunakan fiber cleaver. Kemudian langkah berikutnya yaitu dihubungkan dengan fusion splicer. Fusion splicer dioperasikan sesuai panduan penggunanya. Dilihat hasilnya, mengevaluasi hasil penyambungan fiber optik. Dilihat hasilnya, di sini terlihat 0,01 desibel. Lalu supaya rapi diberikan penanda atau labeling. Setiap sambungan diberi penanda atau label sesuai instruksi. Kemudian dirapihkan. Fiber optik disimpan dalam wadah pelindung atau enclosure atau tray. Dan langkah yang terakhir, fusion splicer dan peralatan penunjang lainnya disimpan kembali ke tempatnya sesuai dengan prosedur. Serta melaporkan hasil penyambungan fiber optik. Oke, setelah kalian menyaksikan materi serta praktikum tadi, sekarang waktunya evaluasi. Baik, sekarang waktunya evaluasi pembelajaran. Nah, untuk yang pertama evaluasi pengetahuan, jelaskan macam-macam kabel optik, kemudian jelaskan prinsip kerja fusion splicer, dan yang ketiga jelaskan langkah-langkah menyiapkan dan melakukan penyambungan fiber optik. Untuk evaluasi keterampilannya, praktikkan proses penyambungan fiber optik menggunakan fusion splicer dengan urutan sesuai dengan yang ada pada video pembelajaran. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.